Assalamualaikum, Sekarang selamat 14:45. siang Bu Devita. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Anis. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu Devita? Anak-anak sehat nggih di rumah? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Nggih, Anak-anak di alhamdulillah sekolah juga, sehat. anak-anak di sekolah juga aman ya, terkendali. Aman terkendali. Iya, alhamdulillah ya. Begini ya Bu Devita, hari ini Bu Devita akan melaksanakan coaching ya bersama dengan Budian. Ya, betul sekali Bu. Hari ini saya akan coaching bersama dengan Bu Dian. Iya, jadi begini Bu Devita, nanti sebelum Bu Devita melaksanakan proses coaching bersama Budian, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bu Devita. Begitu nggak Bu nggih? Nanti pada saat proses coaching, saya juga akan mengamati dan juga akan menilai proses coaching Budian berdasarkan dengan rubrik penilaian coaching yang di sana tentunya ada beberapa hal ya Bu ya yang harus diperhatikan, apakah Bu Devita nanti dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah di sana sudah nampak beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali seperti itu, kemudian juga terkait Koci, apakah Koci bisa merespon sesuai dengan pertanyaan yang Bu Devita ajukan. Gitu ya Bu Devita? Kemudian Ya, Bu. jangan lupa ya Bu nanti untuk disesuaikan juga untuk prinsip-prinsip coaching ya Bu ya yang sudah kita pelajari bersama. Ada kehadiran penuh gitu ya, kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, prinsip kemitraan dan seterusnya itu. Mohon diperhatikan. Kemudian di sini saya akan mengajukan 3 pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bu Devita kembangkan ketika melakukan kegiatan coaching nanti Bu? Ketika melakukan kegiatan coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya, ada 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dari 2 kompetensi yang ingin Bu Devita kembangkan saat coaching nanti, kira-kira yang spesifik atau menjadi poin dari apa yang ingin Bu Devita kembangkan, itu yang pertama atau yang kedua, Bu? Secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang kedua, Bu, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Kuci bisa saya gali potensi yang ada dalam dirinya dalam menyelesaikan masalah. Kalau mendengarkan aktif, saya rasa kegiatan kucing ini sudah barang tentu perlu untuk mendengarkan aktif seperti itu, Bu. Iya, jadi untuk kompetensi yang kedua nih Bu ya, yang menjadi fokus dari coaching kita siang hari ini dengan antara Bu Devita dengan Budian. Kemudian indikator keberhasilan yang Bu Devita akan capai gitu ya dalam proses coaching terkait dengan fokus kompetensi yang Bu Devita ingin capai tadi apa Bu? Fokus keberhasilan dari kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot tadi, Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Iya, berarti nanti indikatornya adalah Guci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu nggih Bu nggih? Iya, baik. Iya, betul. Untuk ini ya berarti sudah jelas nih dari tujuan, kemudian kompetensi yang ingin dicapai. Mungkin untuk sementara ini dulu ya Bu ya. Nanti waktu sepenuhnya saya serahkan Bu Devita, saya akan mengamati, kemudian setelah observasi nanti, setelah coaching nanti kita
insya Allah akan bertemu lagi nggih Bu nggih dalam pasca observasi. Baik Bu Devita, selamat siang. Waktu sepenuhnya saya serahkan Bu Devita untuk melakukan proses kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ani. Baik, assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devita. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Bu Devita juga dalam keadaan baik. Amin. Ya Ibu kemarin menghubungi saya. Katanya ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Oke, begini Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan sharing mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan di sekolah. Ceritanya, kegiatan pembelajaran, kebetulan saya itu mengajar mapel bahasa Indonesia di kelas 12 Ibu. Dan jam waktu mengajar saya yaitu di jam ke-9 dan jam ke-10, berarti dimulai pada pukul 2 sampai dengan pukul 15.30. Jam-jam itu adalah jam-jam yang sangat kritis Bu, anak-anak sudah mulai galau, resah, mungkin karena galau resah itu karena situasi yang tidak fit pada keadaan anak, sehingga anak tersebut sudah tidak fokus, tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, gitu Ibu. Oh, jadi masalahnya karena Bu Dian itu mengajar di jam rawan ya, anak-anak sudah tidak bisa fokus, galau, rasa resah seperti itu. Jadi konsentrasi belajarnya berkurang seperti itu, Ibu. Iya Ibu. Jadi apa yang akan dilakukan Bu Dian untuk menghadapi masalah seperti ini? Yang saya akan lakukan yaitu saya mempunyai keinginan atau tujuan yang ingin saya capai, yaitu dengan kondisi yang rawan, waktu rawan, saya tetap akan menjaga motivasi anak untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran, sehingga ilmu yang akan saya sampaikan nanti tersampai, kemudian saya bisa merekam baik itu dari nilai sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Selain itu juga saya juga tetap akan menanamkan karakter-karakter yang ada walaupun di jam-jam siang. Itu tujuan yang ingin saya capai Bu. Ya, tujuan Bu Dian adalah agar anak-anak itu masih termotivasi walaupun di jam rawan untuk mengikuti materi pembelajaran dan juga menanamkan karakter kepada anak. Kemudian penyebab dari anak-anak yang kurang konsentrasi walaupun ada di jam akhir itu apa ya Bu? Oke Bu, setelah saya selidiki, setelah saya berbincang-bincang dengan anak, ada beberapa anak yang agak pulangnya terlambat, sambil berjalan dari kelas menuju ke saya menuju ke kantor, ada hal yang saya bisa tarik kesimpulan. Yang pertama, anak-anak pada saat di siang hari jam 9 ke 10, anak-anak satu karena kondisi cuaca yang begitu panas nih Bu, walaupun sudah ada fasilitas kipas angin dan ada beberapa kelas yang menggunakan AC, tetapi karena di satu kelas itu ada 36 anak, jadi masih merasa kepanasan. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang karena mungkin uang sakunya agak pas, karena teridentifikasi memang anak tersebut tinggal dengan nenek atau kakeknya, orang tuanya merantau, sehingga uang saku itu pas di istirahat kedua sudah tidak sempat jajan. Bahkan ada anak yang hanya membawa bekal dan tidak jajan, sehingga dengan kondisi perut yang sudah kosong, maka konsentrasi anak itu akan berkurang. Kemudian ada beberapa alasan lagi atau ada beberapa latar belakang lagi, yaitu karena ada anak yang masih
kurang mengatur pola tidur atau istirahat pada saat malam hari. Gitu itu beberapa identifikasi yang saya dapatkan dari anak-anak. Luar biasa sekali, Bu Dian sudah melakukan identifikasi akar penyebab masalah dari yang dihadapi Bu Dian, mulai dari anak dengan kondisi cuaca yang ekstrim, jadi merasa tidak betah, ya, kegerahan, kemudian anak yang membawa uang saku pas, terus kondisi perut kosong seperti itu, juga anak yang masih belum bisa mengatur pola tidur. Itu luar biasa sekali, Bu Dian sudah mengidentifikasi akar penyebab masalah dari apa yang Bu Dian hadapi. Untuk selanjutnya, dari grade 1 sampai 10 dari masalah ini, Bu Dian merasa permasalahan ini ada di grade berapa, Ibu? Kalau posisi saat ini dengan target tujuan yang saya canangkan atau saya tuliskan itu posisi anak-anak dan mungkin saya sendiri pada grade 5, Bu. Jadi masih separuh separuh perjalanan untuk menuju tujuan itu biar berhasil seperti itu. Kemudian dari grade 5 tadi untuk mencapai tujuan yang diharapkan Bu Dian ingin menaikkan menjadi berapa, grade berapa? Target saya tidak terlalu muluk-muluk, Bu, karena melihat kondisi anak yang mempunyai latar belakang seperti itu dan melihat kondisi anak yang memang di sekolah saya khususnya karena saya mengajar kelas 12 yang ingin melanjutkan kuliah itu hanya 30%, jadi yang 70% ingin melanjutkan. Jadi saya mempunyai tujuan grade, menaikkan grade itu tidak terlalu muluk-muluk, Bu, di angka 7 saja sudah saya ukur bahwa saya sudah berhasil dalam mempertahankan motivasi belajar anak-anak. Seperti itu, Bu Devita. Baik, jadi Ibu akan menaikkan 2 grade nih dari grade 5 ke grade 7. Saya rasa itu juga merupakan tantangan ya, karena memang anak-anak di jam rawan dengan berbagai masalah atau akar penyebab masalah itu yang bermacam-macam akan sulit untuk menemukan solusi seperti itu. Kalau begitu menurut Bu Dian, solusi apa yang patut atau bisa berhasil dilakukan untuk mengatasi masalah Bu Dian itu sendiri? Oke, saya merencanakan atau mempunyai solusi-solusi yang akan saya hadirkan. Yang pertama, untuk menciptakan suasana kelas yang panas, tentunya kalau saya menambah kipas angin di sekolah tidak mungkin itu dari sarana prasarana, sehingga saya akan membuat pembelajaran di jam rawan itu dengan menggunakan strategi yang bisa menarik. Kemudian media yang akan saya gunakan juga tidak monoton, Ibu. Saya akan membagi gaya sesuai dengan gaya belajarnya. Jika dalam visual, berarti saya akan memberikan PPT, kemudian yang bisa dipelajari di HP atau mungkin di layar LCD. Kemudian untuk yang audio saya berikan contoh video-video yang sudah ada, saya akan memberikan link, kemudian yang kinestetik saya akan mengajak keluar. Tetapi dalam hal ini untuk menciptakan suasana belajar ini juga belum ketiga gaya belajar ini saya penuhi, Bu, karena saya juga harus memperhatikan materi yang saya ajarkan. Jadi suasana panas ini saya dinginkan bukan dari lingkungannya, tetapi saya ciptakan suasana ini dengan memberikan image atau suasana batin. Jadi tidak secara fisik, tapi secara batin itu bisa terasa dingin. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan motivasi belajar anak karena perut yang kosong tadi, Bu, perut yang kosong tidak bisa konsentrasi belajar, saya tidak akan terus
semua kelas 36 diajak makan bareng tidak, tapi saya akan memberikan solusi karena di sini adalah sudah anak-anak besar, berarti saya akan memberikan yang pertama, mungkin bekalnya bisa dimakan di istirahat kedua, jadi sebelum melaksanakan sholat. Kemudian karena dari rumah saya yakin anak-anak itu sudah sarapan. Atau jika tidak, anak-anak membentuk kekreativitasan yaitu dengan berjualan. Mungkin ada beberapa orang tua di rumah itu yang berjualan kemudian bisa dijual dengan teman-temannya atau dititipkan di kantin atau di koperasi sehingga mempunyai tambahan uang saku. Atau alternatif yang ketiga yaitu dalam membangun kekompakan kelas bisa saling berbagi. Kemudian untuk yang ketiga tadi ada anak yang mengatakan yaitu pola tidur atau istirahat yang kurang. Nah, dalam hal ini kita melihat memang keadaan siswa atau anak-anak sekarang yang seusia itu memang asik bermain game, Bu. Nah, saya akan memberikan solusi. Harus bisa mengatur waktu, tidak memberikan adjustment bahwa anak itu seperti ini dan tidak, tetapi saya akan memberikan gambaran-gambaran. Dalam hal ini saya tetap akan memantau kondisi anak tersebut. Selain saya menumbuhkan di sekolah, yang kedua saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Jadi dalam pemantauan akan bekerja sama dengan wali kelas. Selain itu juga saya akan bekerja sama dengan wali murid atau orang tua yang ada. Seperti itu, Bu Devita. Bagus sekali, Bu. Di setiap penyebab masalahnya, Bu Dian sudah menemukan solusinya. Yang pertama tadi, tidak dengan memberikan kipas angin atau AC, tapi dengan mendinginkan suasana kebatinan anak agar tertarik mengikuti pembelajaran Bu Dian. Kemudian untuk solusi masalah yang kedua bisa dengan bekalnya dimakan di waktu istirahat kedua atau menumbuhkan kreativitas anak. Barangkali anak-anak yang kurang uang sakunya bisa dengan berjualan seperti itu sebagai tambahan ya, Bu. Atau saling berbagi. Saling berbagi itu solusi yang luar biasa karena juga menyadarkan anak atau menumbuhkan kesadaran sosial seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak diajar untuk memanage waktunya agar bisa bertanggung jawab. Dan juga Ibu sudah menunjukkan kolaborasi dengan bekerja sama dengan wali kelas dan wali murid begitu, Ibu. Sungguh luar biasa sekali. Dari solusi-solusi ini saya rasa bisa untuk segera diaktualisasi ya, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan atau mengaktualisasi solusi dari permasalahan ini, Bu? Oke, saya akan pertama memulai apa yang saya rencanakan itu mulai besok, Bu. Jadi mulai melaksanakannya besok agar masalah yang dihadapi siswa itu agar cepat selesai. Karena kebetulan di hari ini mulai sejak kemarin di sekolah kami sudah pelaksanaan asesmen. Jadi pengalaman yang saya ceritakan itu adalah pengalaman sebelum pelaksanaan asesmen, begitu Ibu. Baik, Bu. Dari apa yang telah Ibu sampaikan dan kerjasama atau kolaborasi dengan wali kelas maupun wali murid, komitmen apa yang Ibu bangun bersama dengan rekan tadi atau bersama dengan wali murid? Oke, komitmen yang akan saya laksanakan bersama baik dengan guru wali kelas atau wali murid yaitu tetap menumbuhkan semangat pada anak-anak agar menjaga kestabilan motivasi belajarnya atau mood belajarnya. Kemudian yang kedua, karena waktu kelas 12 itu tinggal 4-5 bulan, mudah-mudahan saling memantau. Jadi dengan orang tua dan wali kelas yaitu saling memantau menjaga mood belajar atau motivasi belajar anak tersebut.
Ya benar sekali Bu. Harus ada komitmen antara wali kelas, Budian, dan juga dengan wali murid, mengingat yang Ibu ajar ini sudah kelas 12 ya, merupakan penentu ya, merupakan penentu. Jadi harapan Ibu setelah melakukan atau menerapkan atau mengaktualisasi solusi dari masalah-masalah tersebut apa Ibu? Harapan saya yaitu seperti tujuan awal, saya akan mengawal anak-anak tetap menjaga motivasi sehingga waktu 6 bulan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya betul Bu. Apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita jadikan pengalaman ke depan begitu ya Bu ya. Kemudian dari dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Oke, yang saya dapatkan pada hari ini tentunya saya merasa lega Bu, apa yang menjadi permasalahan selain saya cerita kepada teman sejawat, ternyata Bu Devita menyempatkan mendengarkan apa yang saya rasakan, dan alhamdulillah dengan adanya coaching dengan Bu Devita saya bisa mendapatkan solusi yang ternyata ada juga pada diri dengan ada penggalian dari Bu Devita ini tadi. Sudah merasa lebih enak, merasa lebih ringan saat akan menjalankan hal-hal yang sudah saya rencanakan. Luar biasa sekali Bu yang kita dapatkan hari ini ya. Semoga nantinya penerapan yang Ibu lakukan di sekolah berjalan lancar dan nanti kita bisa ngobrol kembali bagaimana penerapannya, dan barangkali di sekolah saya juga menemukan hal-hal yang sama, saya akan copy paste atau saya ATM solusi yang Ibu terapkan di sekolah Ibu. Untuk hari ini sudah merasa lega ya Bu, sudah merasa Alhamdulillah sudah plong. plong Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Devita menyempatkan mendengarkan apa yang saya rasakan. Ya, sama-sama Bu. Ini juga merupakan pelajaran juga bagi saya, kita saling bertukar info, bertukar pengalaman, kita saling kolaborasi dan bersinergi. Semoga apa yang kita jadikan solusi hari ini bisa memajukan menjadi pendidikan yang lebih berkualitas seperti itu nih Bu. Saya rasa cukup, banyak kesalahan kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devita. Iya. Selamat siang Bu Devita. Selamat siang Bu. Alhamdulillah ya, coaching sudah terlaksanakan. Bagaimana tadi selama proses coaching sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Devita? Alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan bersama dengan Budian tadi menurut saya sudah berjalan lancar dan sesuai dengan harapan dan indikator yang ingin saya capai Bu. Iya, alhamdulillah. Tadi saya juga sudah melakukan observasi ya Bu, dan juga penilaian sesuai dengan indikator rubrik penilaian coaching, dan alhamdulillah saya sudah melihat di sana Bu Devita tadi sudah menerapkan alur Tirta dengan baik sekali. Kemudian Bu Devita juga sudah mencapai atau memenuhi kompetensi yang ingin dicapai seperti mendengarkan secara aktif tadi nggih Bu nggih. Kemudian juga Bu Devita sudah luar biasa sekali dalam menggali atau mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh Budian serta menuntun Budian untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau tadi nggih Bu nggih. Itu luar biasa sekali. Kemudian Bu Dian tadi juga sudah menanggapi dengan baik sesuai dengan pertanyaan yang Bu Devita ajukan. Saya rasa sudah
sangat baik, berjalan lancar. Coaching pada siang hari ini yang dilakukan oleh Bu Devita dan Bu Dian. Kemudian untuk pasca observasi ini Bu Devita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya Bu terkait coaching tadi. Siap. Apa yang sudah Bu Dian lakukan tadi ya terkait tujuan yang ingin dicapai dalam coaching tadi? Baik, tujuan yang ingin dicapai Bu Dian itu tadi adalah agar menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, yaitu permasalahannya ketika jam rawan mengajar anak kurang berkonsentrasi. Bu Dian juga sudah menyebutkan solusinya dari ada 3 penyebab masalah kurangnya konsentrasi anak tadi. Bu Dian juga sudah mengemukakan 3 solusi untuk masing-masing masalah, seperti itu Bu. Kemudian saya dari tujuan awal coaching tadi untuk mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, dengan adanya Bu Dian mencoba menjawab apa yang saya tanyakan, kemudian potensi Bu Dian juga sudah tergali. Saya rasa kompetensi yang Bu Dian maupun saya inginkan seperti tujuan awal sudah tercapai. Iya, bagus sekali ya Bu ya, luar biasa. Kemudian Bu, tadi Bu Devita menyebutkan 2 kompetensi ya yang dalam coaching ini ingin dikembangkan. Untuk selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Devita tingkatkan terkait dengan kemampuan coaching dari Bu Devita sendiri? Untuk tadi saya menginginkan untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Bu ya. Untuk fokusnya atau yang lebih spesifik, saya memilih untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk kegiatan atau pengembangan diri saya nanti ketika melakukan coaching, saya berharap masih untuk mengembangkan bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi si coach itu tidak merasa tertekan seperti itu. Selain itu juga presence Bu, kehadiran penuh. Karena saat ini pastinya banyak sekali Bapak Ibu guru yang dibebani tugas administrasi. Jadi untuk hadir penuh mendengarkan seseorang bercerita itu perlu konsentrasi dan fokus yang luar biasa, mengingat ya pikirannya pasti sudah bercabang untuk mengerjakan administrasi tugas-tugas yang saat ini tugas-tugas administrasi itu misal hari ini diberikan, nanti malam atau besok itu harus sudah selesai, seperti itu Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi luar biasa ya, selain meningkatkan kemampuan untuk menggali tadi ya dengan pertanyaan berbobot, Bu Devita juga selanjutnya ingin mengembangkan kehadiran secara penuh atau present dalam coaching Bu Devita selanjutnya ya Bu Devita ya. Baik Bu Devita, terima kasih sekali untuk waktunya. Kemudian saya diberi kesempatan untuk melakukan supervisi kepada Bu Devita. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk saat ini ya, untuk supervisi siang hari ini. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk saya dan juga untuk Bu Devita secara Bu Dian. Saya cukupkan, ada banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.